Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film dengan genre thriller yang rilis pada tahun 2001. Film ini berjudul Spy Game. Film yang dibintangi aktor Brad Pitt ini mengisahkan tentang seorang agen khusus yang akan pensiun. Nathan yang diinterogasi habis-habisan oleh para petinggi CIA karena harus membebaskan salah satu rekannya yang menjadi tawanan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan pada tahun 1991 di penjara Suzhou, Tiongkok. Di sana sedang terdampak sebuah wabah. Lalu terlihat seorang pria CIA bernama Tom Bishop. Dia mengenakan seragam medis bersama rekannya menuju penjara tersebut untuk memberikan vaksin. Namun saat di penjara, memang Tom memiliki rencana khusus untuk membebaskan kekasihnya. Karena ketika sampai di sana, Tom sengaja mengganggu arus listrik penjara hingga membuatnya seakan-akan mati. Dan listrik di penjara tersebut mati. Tom yang sengaja berpura-pura mati itu ditempatkan di suatu tempat agar dapat leluasa menjalankan misi, sedangkan rekannya mulai praktek memberikan vaksin di sana. Di tengah jeda waktu listrik penjara mati, Tom pun langsung bergegas menelusuri sel penjara dengan denah yang sudah ia buat. Dia segera mencari kekasihnya ke setiap sel bertarung dengan waktu karena takut listrik dan kamera pengawas keburu menyala. Akhirnya Tom pun menemukan kekasihnya yang bernama Elizabeth. Dia pun membawanya ke ruangan tadi. Tak lama kemudian, listrik penjara pun sudah menyala. Tom sudah berada di ranjang semula kembali berpura-pura mati. Begitu juga Elizabeth pun ada di sana. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam ambulan untuk dibawa keluar dari penjara tersebut. Awalnya para sipir tidak merasa curiga dengan mereka. Namun saat salah satu petugas penjara melihat seorang napi sedang santai memakan permen karet, mereka mulai merasa ada yang janggal karena aneh. Jadi permen karet tersebut diberikan Tom pada si napi itu saat mencari Elizabeth. Dan kecurigaan si sipir langsung menyuruh seluruh petugas memberhentikan ambulans hingga mengepung Tom. Terpaksa misi Tom pun gagal, membuat dirinya dan kekasihnya diseret ke penjara menjadi tawanan. Kemudian berpindah pada kedutaan besar Amerika yang berada di Hong Kong yang sudah mendapatkan kabar jika Tom sekarang ditahan di penjara. Dia langsung menghubungi atasannya Tom yang ada di Amerika agar dapat segera berangkat menyelesaikan permasalahannya. Atasannya Tom ini adalah Nathan D. Muir. Dia adalah seorang agen CIA yang akan segera pensiun. Namun setelah mendengar Tom ditahan, dia pun bergegas ke kantor CIA. Sesampainya di sana, dia memvalidasi memang betul Tom ditahan di penjara Hong Kong. Dan saat menuju ruangannya, rupanya sudah ada agen CIA lain yang sudah menunggu Nathan karena ingin meminta informasi Tom pada Nathan. Terlihat Nathan yang pintar, dia berkelit dan memindahkan beberapa data penting tentang Tom menyuruh sekretarisnya yang bernama Gladys. Nathan bermaksud memindahkan berkas Tom itu karena agar dirinya diikut sertakan dengan para petinggi CIA dalam penanganan Tom. Hal itu pun berhasil. Nathan diikut sertakan dalam diskusi tentang Tom yang ditawan. Selain itu, Nathan juga membuat rencana cadangan karena dia tidak seutuhnya percaya para petinggi akan membebaskan Tom dalam waktu cepat. Kemudian di ruangan para petinggi, mereka membahas tentang Tom yang mana intinya adalah sepantas apakah Tom harus diselamatkan atau dibebaskan dari penjara Cina itu. Dalam pertimbangan itu, pihak Cina menunggu 1 kali 24 jam pengakuan dari Amerika tentang Tom. Maka Nathan dilibatkan untuk memberikan informasi dan rekan jejak Tom di CIA sebagai pertimbangan. Di sini, Nathan sangat berperan penting agar membuat Tom bisa dibebaskan. Dan Nathan hanya memiliki waktu 24 jam saja untuk meyakinkan bahwa Tom layak dibebaskan.
Kemudian, scene memperlihatkan sedikit kilas balik awal pertemuannya Nathan dengan Tom yang mana pada saat itu di Vietnam pada tahun 1975. Pertemuan itu terjadi ketika Nathan membutuhkan penembak jitu untuk menyelesaikan misinya, dan Tom lah yang menjadi penembaknya. Singkatnya, Tom dapat membantu menyelesaikan misi tersebut dan membuat Nathan bangga dan memiliki rencana pada Tom. Kembali di ruangan, nampak Nathan terus membuat narasi bahwa Tom memang layak diselamatkan. Dan secara diam-diam, Nathan juga mengirim pesan pada Gladys untuk mempersiapkan dan menjalankan rencana pribadinya untuk Tom. Tak lama Gladys pun berpura-pura menjadi istrinya dan menelpon Nathan yang mana dalam percakapan itu seolah-olah dia akan merayakan sebuah pesta makan malam sebagai perayaan pensiunnya Nathan. Selanjutnya Nathan pergi ke ruangannya dan ternyata di ruangannya sudah acak-acakan banyak barang yang sudah berserakan. Nampaknya para petinggi CIA mencari berkas lengkap tentang Tom. Untungnya Nathan sudah bergerak sebelumnya menyembunyikan berkas Nathan itu. Dengan hal tersebut semakin meyakinkan Nathan bahwa para petinggi CIA tidak ada niat untuk membebaskan Tom dari penjara Cina. Bersama dengan itu nampak Tom sedang disiksa habis-habisan di penjara. Kemudian Nathan meminjam sebuah telepon dari ruangan lain karena dia yakin jika menggunakan telepon di ruangannya itu sudah disadap oleh petinggi CIA yang bernama Charles Hacker. Bahkan Hacker sudah mencari tahu tentang yang masuk dan keluar dari kantor Nathan. Lalu terlihat Nathan menelpon salah satu temannya di Hong Kong. Dia meminta temannya itu untuk membuat serta menyebarkan berita tentang agen CIA yang ditawan oleh penjara Cina, agar hal itu bisa menekan para petinggi CIA untuk menyelamatkan Tom. Selain itu, Nathan mendatangi ruang para petinggi untuk memberikan berkas perekrutan Tom menjadi mata-mata CIA. Nathan menceritakan kilas balik perjalanan Tom saat direkrut. Di sana Nathan sengaja menceritakannya karena ingin memberikan nilai dan kesan positif agar Tom dipertimbangkan untuk diselamatkan. Selain itu juga, Nathan memang sengaja berencana untuk mengulur waktu. Nathan bercerita tentang sosok Tom yang bisa diandalkan, karena Tom bagi Nathan adalah orang yang selalu melakukan aksi-aksi hebat dalam menjalankan dan sebagai suksesor dari misi-misi yang ditugaskan. Lalu saat Nathan menegaskan kembali untuk membebaskan Tom karena waktu yang semakin sempit, beberapa petinggi CIA menginformasikan bahwa sebenarnya Tom tidak dalam kendali CIA. Sebab Tom yang tertangkap di Cina itu bukan dalam misi CIA. Nathan pun sadar kemungkinan Tom menjalankan misi itu untuk bertujuan membebaskan kekasihnya. Beberapa saat kemudian, berita yang direncanakan Nathan akhirnya sudah disiarkan hingga membuat para petinggi CIA nampak mulai tertekan untuk membebaskan Tom. Namun ternyata para petinggi CIA itu tidak langsung mengiyakan, karena hacker juga menghubungi rekannya di tempat berita untuk membuat siaran berita membalas berita yang dibuat oleh Nathan. Dengan cepat, berita balasan itu pun tersiar yang intinya pada berita itu menarasikan bahwa Tom bukanlah seorang mata-mata CIA. Melihat hal tersebut membuat Nathan memutar otak kembali. Nathan lalu mendatangi hacker dan mengatakan jika dirinya tahu misi yang sebenarnya dilakukan Tom di Cina. Nathan memang sengaja mengatakan itu agar membuat hacker bertanya-tanya dan melibatkannya kembali pada pertemuan para petinggi. Selanjutnya Nathan mendatangi ruangan rekannya dan mendapatkan spesifik misi penyelamatan Tom dengan judul Operasi Sideshow, dikomandoi oleh Komandan Willie. Namun di sisi lain, Nathan sudah merencanakan dan mempersiapkan para pasukan lapangan berkoordinasi dengan Gladys untuk penyelamatan Tom. Setelah itu, Nathan di ruang rapat kembali mengulur waktu dengan menceritakan Elizabeth kekasih dari Tom, yang mana saat itu Tom dan Nathan sedang menjalankan misi di Beirut.
Dalam misi itu, nampak terlihat kedekatan Nathan dan Tom itu terjalin sampai tak sungkan Tom memberikan hadiah untuk Nathan. Begitu juga Nathan yang sudah tidak canggung untuk memberitahu Tom tentang Elizabeth kepada Tom. Yang mana Nathan mengatakan bahwa Elizabeth itu adalah seorang fanatik yang orang-orang pikir gila. Namun hal itu tidak menggetarkan Tom untuk tetap bersama Elizabeth, walaupun ada sedikit pertikaian. Diceritakan juga di misi Beirut itu Nathan membuat skema karena melihat rencana Tom tidak berjalan mulus. Nathan langsung menggunakan rencana cadangan miliknya, yaitu membuat orang-orang di Beirut menyangka Tom tewas karena ledakan bunuh diri. Namun walaupun berhasil, justru dari sinilah awal Tom memutuskan untuk berpisah dengan Nathan. Sebab dari berbagai misi yang dijalankan dengan Nathan, Tom merasa segala rencana yang dibuat Nathan membuatnya selalu tidak enak hati. Kemudian kembali di ruang meeting, setelah selesai cerita, Nathan nampak salah satu petinggi CIA akan pergi dan memutuskan untuk melanjutkan diskusinya di pagi besok. Nathan yang sadar tidak memiliki waktu, dia berpikir keras ketika melihat salah seorang membawa berkas tentang analisa gambar lokasi Su Zhao berada. Nathan lalu memikirkan hal itu untuk dijadikan alat bagi rencananya. Nathan pun bersiasat untuk mengambil isi dari berkas tersebut dan menukarkannya dengan foto sebuah pulau yang sebelumnya memang sudah direncanakannya. Setelah berhasil ditukar, Nathan pun melanjutkan langkahnya mencairkan semua uang untuk dipindahkan ke salah satu rekening Grand Cayman. Di sisi lain terlihat hacker penasaran mencari tahu segala sesuatu tentang Nathan. Bahkan dia menelusuri gedung CIA hanya untuk mencari keberadaan Nathan. Namun hacker sama sekali tidak bisa menemukan Nathan. Padahal Nathan sedang bergerak di dalam gedung yang hebatnya tidak terdeteksi sedikit pun oleh hacker. Kemudian terlihat Nathan menginformasikan dan berkoordinasi tentang penyelamatan Tom pada Duncan yang berada di Hong Kong. Lalu Nathan membuat sebuah laporan untuk melaksanakan misi penyelamatan yang diberi judul Operasi Makan Malam. Hal ini dia buat karena narasi sebelumnya istrinya akan mengadakan acara makan malam untuk merayakan pensiunnya Nathan. Setelah terlampir surat itu dengan detail, Nathan memalsukan semua cap dan tanda tangan agar jelas. Keesokan paginya Nathan ditanyai Duncan tentang operasi penyelamatan itu, dan Duncan memberitahu biaya pemadaman listrik di penjara. Mereka pun bernegosiasi urusan biaya tersebut, yang akhirnya disepakati jumlahnya, dan Nathan langsung mengirim biaya tersebut dengan uang yang sebelumnya sudah ia cairkan. Selanjutnya di ruangan rapat dengan petinggi CIA. Di sana hacker menuduh Nathan menggunakan uang transferan yang kini telah kosong dari rekening Nathan untuk melakukan misi penyelamatan Tom. Padahal Nathan sudah mengganti berkas tersebut. Sehingga saat diperiksa, dalam berkasnya adalah gambar pulau yang mana Nathan langsung mengatakan bahwa pulau tersebut direncanakan olehnya akan dibeli. Hal itu pun membuat Nathan tidak terdetek menggunakannya untuk dana penyelamatan Tom. Nampak hacker sangat kecewa sebab lagi-lagi dirinya kalah pandai dengan Nathan. Kemudian lagi-lagi Nathan kembali mengulur waktu dengan menceritakan bahwa sebenarnya Nathan mengadakan sebuah perdagangan dengan Cina dan menggunakan Elizabeth sebagai ganti diplomat Amerika yang dituju sebagai mata-mata, serta perjanjian itu dilakukan oleh Nathan sendiri. Sehingga nampak Nathan merasa bersalah pada Tom. Tak lama kemudian Gladys menelpon menandakan persiapan operasi penyelamatan Tom sudah siap. Dia pun menghubungkan panggilan antara Komandan Willie dan Nathan. Operasi makan malam pun dimulai. Nathan yang berada di ruang rapat itu sebagai pemilik rencana operasi langsung melakukan tugasnya, yaitu mengulur-ngulur waktu di ruangan. Sedangkan di lapangan terlihat tim taktikal sudah mulai beraksi menyerbu penjara Cina. Dan dengan segala perlengkapan yang komplit, dengan mudahnya mereka membebaskan Tom dan juga Elizabeth.
Kemudian, di ruang rapat, para petinggi memutuskan bahwa mereka tidak akan menyelamatkan Tom sebab tindakan yang dilakukan Tom memang bukanlah kendali dari misi CIA. Para petinggi pun meminta maaf pada Nathan. Tanpa banyak merespon berlebih, Nathan pun bergegas pergi dari kantor CIA. Tak lama setelah Nathan pergi dari CIA, petinggi CIA mendapatkan kabar bahwa ada insiden di Cina. Para petinggi CIA pun kecewa karena terkecoh oleh seorang pensiunan CIA, Nathan D. Muir. Dan film pun tamat.